Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Para rektor yang kami hormati, para dosen dan mahasiswi dari Qurani Fakulti, izinkan saya hari ini akan menerangkan satu bukan tema tapi yang tugas yang diberikan saya berhubungan dengan buku yang saya dapat. Di sini saya dapatkan it is not the dunya that broke your heart, you broke it yourself giving to the dunya. Jadi ini memang sudah dalam benak, cuman memang belum tercetus dalam tulisan. Tapi insya Allah saya mendapatkan ini sebenarnya satu teguran juga. Ini kan tidak ada yang tidak kebetulan ya. Jadi memang mungkin selama ini kita masih banyak keduniawian yang kita sering khawatirkan gitu kan. Sehingga kadang-kadang selalu merasa khawatir, merasa cemas gitu kan. Karena seolah-olah kayaknya Allah nolong nggak sih ya gitu. Terusnya ada perasaan-perasaan seperti itu, makanya mungkin ayat ini nih jelas sekali membicarakan tentang sebenarnya itu di sini bilang sebenarnya ini is not the dunya that broke your heart. Jadi sebenarnya bukan dunia yang menghancurkan kamu gitu. Tapi kamu sendiri yang sebenarnya menghancurkan dunia itu sendiri. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang kita sendiri tuh bahwa di dunia ini kan sebenarnya di surat Al-Hadid 57 ayat 20 itu di situ kan dunia itu sebenarnya hanya permainan, senda gurau dan sebagainya. Nah, terkadang kita itu masuk ke dalam dunia itu gitu. Sehingga seringkali kita lalai dalam hal-hal seperti misalnya kadang-kadang kita suka lalai untuk segera sholat atau niat-niat lain yang sebenarnya Allah tuh benar-benar udah kalau kamu mau ngikutin aku dan kamu mau sesuatu yang kamu inginkan, ikuti aku gitu kan. Seperti di surat Al-Imran ayat 31 gitu ya. Di situ kan wa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau misalnya kita memang mau apa-apa yang kita inginkan itu akan terkabul, ya udah kata Allah kan sesuai dengan waktu itu menciptakan manusia bahwa aku ciptakan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Nah, kalau kamu ikutin aja tentang ibadah-ibadah yang aku suruh kepada hamba-hambaku pasti aman gitu. Nah, terkadang kita ya menganggap itu karena kita mungkin nggak tidak spontan gitu Allah memberikan satu satu yang hukuman sehingga kita menganggap itu enteng gitu. Nah, jadi di sini nih gambaran bahwa sebenarnya kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia yang membuat kita terkecoh dalam kehidupan kita selanjutnya. Sekarang coba kita supaya lebih jelasnya kita buka surat Al-Hadid 57. Izinkan saya duduk karena ini Quran. Makasih. Oke. Kita iya. Iya. Sekarang kita lihat di sini, jadi kita untuk menyingkat waktu saja atau ya coba Bu Yati baca Bu Yati. Ya, saya minta tolong untuk Bu Yati baca.
Jadi di sini bilang bahwa apa namanya, kita sering terkecoh atau kita terlalai dengan kehidupan ke dunia-dunia ini yang sifatnya sebenarnya kita hanya sementara ya, tidak apa namanya, tidak fana di dunia ini kan. Cuman apa namanya, apapun juga memang ini suatu ujian juga yang bisa kita harus eh, harus ini apa perkuat gitu. Kalau misalnya kita lalai aja atau kita kadang-kadang itu namanya akan terus terbuai akan terus apa namanya kita lalai dalam mengerjakan hal-hal seperti itu. Jadi di sini kadang-kadang juga kita kalau dalam dapat suatu masalah kita itu akan larinya bahwa udah banyak nih perencanaan di dalam otak kita kadang-kadang kan gini. Nanti aku dapat masalah ini, oh aku kesini, udah mengumpulkan solusi di kepala kita gitu kan. Padahal sebenarnya begitu kita dapat masalah, kita harusnya kepada Allah dulu karena memang kadang-kadang di selain kita kayak kita nanti ada karena kita hidup di dunia ini ya kadang-kadang itu tuh apa namanya mempengaruhi kita dengan keadaan sekeliling kita gitu. Jadi artinya oh nanti kamu gini aja akhirnya kita lalai untuk itu karena apa hanya sekedar permainan yang ada di dalam dunia ini gitu. Jadi kalau kita berpatokan lagi kembali bahwa segala sesuatunya itu adalah suatu cobaan, kita harusnya dengan kata-kata apa dengan yang statement tadi bahwa yang sebenarnya yang menghancurkan dunia tuh bukan dunia sendiri tapi kamu sendiri yang membuat. Iya, jadi bukan dunianya gitu kan. Bagaimana kita mensikapi dunia itu tergantung dari kitanya. Mau kita bawa apa ke dunia ini gitu. Mau kita bawa dia ke dalam ketaatan atau kita mau daripada apa? Kita bersenang-senang gitu. Kadang-kadang yang senang-senang itu kita suka lupa. Di sini jelas bahwa Allah bilang katanya gampang aja kata Allah kan dia bilang seperti hujan yang jadi kita selalu ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Kita kadang-kadang juga lupa dengan perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak keturunan. Jadi kita kan kadang-kadang bangga nih, wah anak kita udah gini, anak ini kita gini-gini gitu kan. Itu padahal sebenarnya kan kadang-kadang kita sering jadi apa namanya terlampau untuk bisa sebenarnya yang seperti itu bisa berefek samping kepada diri kita gitu. Jadi kita tanpa kita sadari gitu, itu sebenarnya yang mengikis keimanan dari kita atau iman kita gitu. Artinya kita jadi ujuk gitu ya, ujuk dari berbangga diri dan sebagainya gitu. Nah, itu dibilangin juga seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Nah, seperti itu. Kalau kita dalam keadaan lagi jaya, lagi senang-senangnya, itu di sini digambarkan seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhir nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi di sini eh, dalam ayat ini sebenarnya akan ditekankan bahwa kita kalau ada sesuatu harapan kita hanya kembali kepada Allah. Karena dunia ini akan selalu hancur dan kalau kita akan bertergantungan pada dunia, kita akan merasa hancur dan akan patah hati gitu. Artinya kita penuh dengan kekecewaan. Makanya segala sesuatu itu kita harus kembalikan, kita berserah diri kepada Allah. Jadi ini benar-benar yang suatu pegangan kita bahwa di ayat 57 ini Al-Hadid ini sudah Allah udah wanti-wanti kita bahwa jangan sampai terkecoh kehidupan dunia yang hanya sebentar saja gitu. Sebenarnya kan kita hidup di yang anak itu adalah nanti di alam akhirat itu kan. Nah, jadi ini juga mungkin teguran kita artinya untuk sama-sama kita bukan hanya saya sendiri tapi juga ini kita saling mengingatkan bahwa apa namanya segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada Allah dan kayak tadi itu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu benar-benar ghafurur rahim kita jadi minta ampunannya Allah juga. Itu kira-kira penjelasan saya dari saya tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan apa namanya masukan ini bisa juga
membuat kita untuk bisa lebih introspeksi diri, karena memang satu-satunya kita watawasau bihaq watawasau bisof adalah saling menasehati di antara kita, dan tidak terlepas juga dari kesalahan yang kita hadapi ini sekarang di dunia ini. Maka dari itu juga dengan kesempatan saya ini, saya juga mohon maaf lahir batin kalau dalam nanti penerangan ini dan dalam ucapan dan perilaku saya sehari-hari mungkin kurang berkenan gitu. Terima kasih sekali. Yang benar itu semua dari Allah. Yang salah tentunya dari saya, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kurang dekat ya. Ya. Allahumma faqihna fid dini wal Qur'an wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahim. Saya tadi terkesima melihat direktur kita di depan ini. Saya berkeyakinan bahwa semua kita nanti ini semua bisa membahas Al-Quran, berbakat semuanya. Ya, secara tidak terasa ternyata kemampuan yang ada dalam diri karena belum dicoba aja, tapi setelah dicoba, Masya Allah, nampak kemajuan-kemajuan itu akan bisa membahas Al-Quran. Kalau ditugaskan, selama ini karena nggak ada tugas ya biasa-biasa aja. Tapi setelah dikasih tugas, muncul itu. Ada kemampuan-kemampuan yang tak terpikirkan. Ada potensi yang muncul. Gitu. Yaitu kita harus mensyukuri bahwa Al-Quran ini menambah kecerdasan bagi orang-orang yang mau mempelajarinya. Nah, hari ini lanjut lagi kajian kita. Judulnya adalah Quranic Self Evaluation. Evaluasi diri dengan Al-Quran. Jadi manusia itu biasanya pada dasarnya tidak mau menerima kalau dievaluasi dari orang. Tidak mau dikatakan kamu salah. Dasar manusia itu selalu ingin dikatakan benar, meskipun dia salah. Tapi enak dirasa kalau ada orang mengatakan kamu tuh benar. Ya apa namanya? Ya ego. Nah karena itu kalau manusia itu tidak mau mendapat evaluasi dari orang lain, tapi satu sisi manusianya ingin sebenarnya maju dan berkembang. Karena itu dia harus mengevaluasi dirinya melalui Al-Quran. Sehingga dirinya sendirilah yang mengevaluasi dirinya. Tingkat kualitas hidup dan kehidupannya seperti apa. Seperti apa hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran mengevaluasi diri kita. Jangan terbalik, kita dengan Al-Quran kita evaluasi diri orang lain. Jadi seperti Al-Quran itu telah memberikan kepada kita center untuk
menyenter diri sebenarnya, tapi center itu kita center orang, sementara kita tidak menyenter diri kita. Ya, nah, jadi Al-Quran ini kita jadikan sebagai subjek. Kitalah menjadi objeknya dari Al-Quran. Nah, selama ini pengetahuan kita terhadap nama-nama Al-Quran yang dibahas di luar itu belum berimplikasi kepada diri kita, bahwa nama-nama Al-Quran itu ternyata adalah bentuk kualitas-kualitas diri yang mestinya dikembangkan. Nah, kalau kita lihat nama-nama Al-Quran itu sebatas nama, maka kita hanya beralih dari nama A menjadi B, C, dan D. Lalu dampaknya ke diri kita apa? Nah, itu yang kita maksud, bahwa Al-Quran itu coba jangan dibaca sebatas informasi, apalagi sebatas sejarah. Tapi bacalah Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk diri kita, menjadi evaluasi diri kita, lalu kita menjadi bisa berubah, berkembang, berjalan, menuju kepada hakikat tujuan ini. Nah, mari kita lihat, kita mulai Al-Quran yang ada di titik tengah, yang mempunyai nama-nama yang berbeda. Al-Quran dari sisi fisiknya itu disebut Alkitab. Karena Alkitab itu sendiri adalah tulisan. Nah, kita membaca kitab dalam arti tulisan itu pakai pandangan mata. Ro'a, istilah dalam Al-Quran itu melihat dengan mata kepala itu namanya ro'a. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai An-Nas itu melihat huruf-hurufnya, itu namanya kita membaca kitab, mempergunakan mata. Ya, mempergunakan mata. Nah, dampak secara batin dalam pandangan Allah, kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, artinya kita belum mempergunakan mata itu mendapatkan cahayanya dari Al-Quran itu, sehingga kita masih buta dalam pandangan Allah. Meskipun mata fisiknya, mata duniawinya melek seperti biasa. Tapi karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, Alkitab, maka dalam pandangan Allah, orang tersebut masih buta. Maksudnya belum mempergunakan mata sesuai dengan kehendak Allah. Maka di sisi Allah, orang tersebut masih buta. Belum, ini baru membahas kitab, tulisan. Tulisan itu dibaca oleh mata. Jadi kalau tidak membaca kitab, ibu namanya buta. Tapi kalau membaca yang lain-lain, selain daripada kitab, wah, pintar sekali, melek sekali, terang sekali. Tapi di sisi Allah, terang di sana, buta di kitab. Buta di sini. Sampai di sini ada pemahaman, pengertian. Ya, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini secara fisik a'ma, jadi orang yang belum bisa membaca Alkitab di dunia ini, itu namanya a'ma, buta. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan dia tersesat jalan.
Ibu Yeti bisa dimengerti Bu Yeti tadi? Nah, dalam hal ini Ibu Yeti bisa membaca kitab. Berarti Ibu Yeti di sisi Allah melihat. Nah, sudah melihat kebenaran dari sisi kitab. Nah, sekarang kalau kita lihat kenyataannya di luar, betapa banyak umat Islam yang belum bisa baca kitabnya sendiri. Belum bisa kitabnya sendiri. Dari 280 juta, katakan umat Islam, atau 180 juta umat Islam, itu dalam statistik Departemen Agama masih 70% orang nggak bisa, belum bisa baca Quran, buta huruf. Dulu berapa? 60, nah, 65, sekarang 70. Ya. Nah, tapi karena sekarang orang sudah melek dengan ini semuanya, kitabnya sudah tidak terbaca. Jadi tanggung jawab kita itu sebenarnya bertambah juga. Terutama bagi kita yang sudah bisa baca kitab, itu menjadi tanggung jawab kita, artinya orang-orang yang belum bisa baca kitab. Maka penting sekali itu nanti ibu-ibu seandainya keluar dari sini tidak mendapat apa-apa seperti bisa menjelaskan, udah kuasai aja itu huruf hijaiyah itu dan seterusnya. Iya. Kenapa? Misalnya saja nanti, misalnya abang sudah tidak ada di depan kalian, ya enggak? Udah lupakan semua kajiannya, lupakan. Yang kita ingat alibatasa, maaf itu, jinghaho, itu aja itu sudah menjadi jariah. Nah, begitu juga nanti alibatasa ini diajarkan kepada orang lain, pasti dia ingat. Iya. Kan kemarin seperti abang bilang, seorang yang sekarang jadi rektor Universitas Al-Azhar kan, minta doa kepada Allah, setelah saya pensiun ya Allah, tunjukilah aku murid-murid, aku mau mengajar alif ba. Itu yang penting. Nah, itu tentu saja melihat pandangan seperti itu sudah pandangan batinnya. Berarti betapa banyak orang yang belum bisa membaca kitabnya, maka dia masih buta di mata Allah. Jadi fungsi utama diciptakan Allah yang namanya mata itu untuk melihat kitab. Itu fungsi utama. Baru matanya. Ya, membaca. Dari Alhamdulillah, Al-Fatihah sampai An-Nas, kan kelihatan semua itu ayatnya, suratnya, fisika. Nah, iya. Nah, bagi kita yang sudah bisa membaca kitab, tapi masih terbata-bata, masih sering salah, itu artinya mata katarak itu. Iya. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang salah sebut. Ya, masih katarak. Iya, harus operasi. Iya. Ya, itu katarak dunianya begitu. Harus dioperasi. Nah, jangan sampai terjadi katarak dalam hal baca kitab. Tadi kan mata itu begitu juga. Nah, bisa terbaca mata kita di sisi Allah sebagaimana kebisaan kita dalam membaca Alkitab. Ya. Mata dan bisa menulis. Mata dan bisa menulis. Jadi melibatkan tangan juga itu bisa menulis. Nah, dengan pemahaman ini terasa kualitas kita. Apa yang dikatakan abang itu, wah, kualitas saya dalam hal membaca kitab bersih.
Makanya usahakan dalam membaca satu ayat itu 1 kali tarik napas, jangan salah. Ini kadang-kadang satu ayat bolak lagi, maju lagi, balik lagi, baru maju. Nah itu maju mundur jadi. Usahakan itu. Nah, kalau mau sempurna pandangan kita, pandangan roa kita. Jadi bukan kita yang mengatakan orang itu buta, tapi kita melihat diri kita. Oh, ya Allah, bimbinglah mataku ini ya Allah. Aku masih buta dengan kitab-Mu ya Allah. Gitu. Tadi mengerti kan? Tidak paham. Ya. Nah, itu bedanya sedikit tipe-tipe pengajian kita tuh selalu merujuk kepada diri. Maka ketika kita mendengar uraian dari luar, gampang kita mengerti. Oh, ini arahnya begini. Ceramah-ceramah di luar mestinya cepat kita nangkap itu. Nah, selama ini yang diperdengarkan di luar ketika membaca kitab, apanya yang diperdengarkan? Pahalanya. Pahala membaca kitab 1 huruf sekian. Itu betul adanya. Tapi lihat dampak negatifnya. Orang sudah merasa banyak pahala, tidak mau lagi meningkatkan kualitas bacaannya. Benar? Bacalah berulang-ulang ini setiap malam Jumat. Udah puas dengan itu. Lalu tidak mau berkembang lagi, memikirkannya. Iya begitu, bahayanya. Karena yang diperkenalkan pahala, bukan masalah kebenarannya daripada Al-Quran. Itu kita coba. Iya. Jadi tidak perlu banyak-banyak sebenarnya. Sedikit. Rasulullah 4 orang saja dibina secara terus-menerus. Tapi dampaknya sekarang seluruh dunia. Lalu kalau kita mau lihat kualitas kita, ya lihat diri. Ada nggak orang yang pernah saya ajarkan membaca Al-Quran? 1 aja. Kalau belum ada, udah beres nggak dengan diri saya dengan membaca kitab? Nah itu sendiri sudah bisa menjadi. Sementara umur bertambah dan bertambah. Ada nggak yang bertambah dari situ? Maka dengan adanya pembagian di fakultas ini, kelihatan ada bedanya. Ini kelas kitabiah, artinya baru belajar membaca dan menulis. Begitu. Jadi mestinya kelas-kelas yang lain itu masalah kitab sudah selesai sebenarnya. Menulisnya sudah selesai. Kalau dilihat dari tingkatan. Artinya mari kita memaklumi diri kita masing-masing. Jangan sampai misalnya diberitahu orang lain, lalu kita baru melihat kualitas diri. Yang kedua, meningkat nama Al-Quran itu menjadi huda. Bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi huda? Nah, itu tentu dipergunakan namanya daya pikir kita. Daya pikir, pikirkan berulang-ulang kitab yang dibaca itu dengan berusaha mengerti arti dari kitab yang kita baca itu, lalu sedikit demi sedikit kita mengetahui petunjuk-petunjuknya. Baru mengetahui aja petunjuknya, belum tentu kita menjalani petunjuk. Mengetahui aja, misalnya petunjuk tentang sholat, petunjuk tentang zakat, petunjuk tentang siam, tahu aja. Kalau tadi kan hanya membaca sama sekali, tanpa mengerti. Ya, nah sekarang kalau membaca dalam kualitas huda, itu melibatkan pikiran kita,
dia berusaha mengerti arti dari setiap kata itu. Sehingga dia akan mengerti makna-maknanya, lalu dia bisa mengatakan, oh ini petunjuk tentang A, ini petunjuk tentang B, ini petunjuk tentang C. Karena Al-Quran itu semuanya petunjuk. Gitu. Nah itu sudah kualitas diri juga sudah menunjukkan perbedaan. Membaca kitab dan membaca Al-Huda. Iya. Ya sudah baru tahu Al-Huda. Al-Huda. Nah ini saja membaca seperti itu kan memerlukan waktu. Nah, kita 25 tahun sudah ngaji. Nah, tercapai enggak kualitas huda itu? Kalau belum, misalnya, ya ayo kita menyadari diri kita, meningkatkan. Jangan ada kata-kata, saya sudah bisa. Nah, jangan ada kata-kata, nanti dulu. Oh itu semuanya bukan jaminan. Bukan jaminan dalam hidup kita ini. Jadi, iya. Iya. Nah, pengetahuan itu artinya ada kesiapan diri untuk mempersiapkan diri untuk lebih tahu, lebih baik. Nah, lalu dampak negatifnya, bagaimana kalau pikiran kita itu belum tertuju kepada memikirkan Al-Quran yang bernama Huda? Apa akibatnya? Pikiran itu jadi apa? Kalau tadi mata kita jadi buta, maka pikiran itu menjadi iya. Jadi kufur namanya, kufur. Ya, pikir jadi kufur. Mengkufuri anugerah Allah yang namanya pikiran itu tidak dipergunakannya dalam rangka mengetahui petunjuk-petunjuk Allah, itu namanya kufur dengan nikmat pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur, ya betul. Kufur artinya tidak mensyukuri. Yang banyak kita syukuri selama ini adalah yang sifatnya fisik, materi. Tapi untuk mengerti dan memahami Al-Huda itu dengan pikiran, itu agak lemah kita. Apakah lemahnya itu karena ketidaktahuannya? Apakah lemahnya itu karena tidak ada usahanya? Ataukah lemahnya itu ya cukuplah sampai di sini? Nah, itu tidak ada peningkatan. Apa artinya? Kalau kita betul-betul bertujuan kepada Allah, maka harus juga berjalan itu. Berjalan perjalanan itu sampai kepada Allah. Nah, kalau pikiran misalnya tidak memahami ayat-ayatnya itu sebagai huda, maka stuck di situ. Gimana dia mau berjalan lagi menuju Allah? Orang petunjuknya aja belum selesai. Dan itu tidak berjalan. Jalan di tempat. Iya. Baru tahu, belum menjalani. Sekedar informasi. Nah, sementara waktu mengantarkan kita semuanya untuk kembali. Tapi kita jalan di tempat. Coba lihat itu jam itu ya. Kalau baterainya mati kan, kadang masih. Tapi enggak jalan. Iya, udah lemah, baterainya udah lemah, enggak jalan lagi, enggak muter lagi. Bagaimana mau sampai kepada tujuan? Iya. Jadi itu kita pikiri
kita terkadang merasa berjalan, tapi dalam pandangan Allah, kamu jalan di tempat, belum berjalan menuju ke aku. Bahayanya kalau kita tidak mengerti bersolat. Nah, kita lihatlah kualitas umat sekarang. Betul seperti apa yang diberikan dengan nama-nama itu. Tidak menjalani nama itu secara kualitas. Tidak menjalani nama-nama Al-Quran itu secara kualitas. Iya. Nah, karena itu pikiran berkaitan dengan telinga, maka artinya juga manusianya masih tuli kalau belum memikirkan petunjuk Al-Quran. Tuli itu maksudnya tidak mendengarkan apa yang disampaikan, tidak mendengar, tuli. Jadi pikirannya jadi kufur, telinganya menjadi tuli. Betul. Nah, itu sudah terkait. Masya Allah. Baru sekedar udah. Makanya kalau Rasulullah mengatakan utlubul ilmu minal mahdi lal lahdi, itu terus menerus. Terus. Iya. Iya. Itu yang saya lihat. Banyak ya. Nah, ini kita lihat diri kita gitu. Rasa-rasanya kita, bagaimana posisi diri kita dengan hudan ini. Bagaimana posisi kita dengan kitab ini. Jadi kita menasehati diri kita dengan Al-Quran. Mengevaluasi diri kita dengan Al-Quran. Lanjut ke bacaan yang ketiga, nama Al-Quran namanya Al-Bayan. Al-Bayan. Nah, kalau di Quran itu wabayinatim minal huda. Jadi Al-Huda itu sendiri diperjelas lagi. Nah, iya. Jadi Al-Quran itu, Al-Huda itu diperjelas lagi, ditabayun lagi. Jadi Al-Hudan yang kita ketahui itu dijelaskan lagi, barangkali cara menjalankannya, cara menjalankan petunjuk itu seperti apa, dijelaskan dengan ayat-ayat yang lain. Al-Bayyinatin minal huda. Kalau dalam hal ini satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Lalu yang menarik, siapa sih sebenarnya yang menjelaskan itu? Kalau kemauan ego kita, maka kita, kata pikiran kita, wah pikiran saya bekerja mencari ayat-ayat. Tapi kalau kita lihat surat Ar-Rahman, Ar-Rahman allamal Qur'an, allamahul bayan. Allah yang menjelaskan juga. Lewat apa? Allamal Qur'an, allamahul bayan. Nah, yang menarik lagi dalam ayat ini tidak dikatakan allamal kitab, tapi allamal Qur'an. Artinya Al-Quran yang sudah tersimpan di dalam dada bagi orang penghafal Al-Quran itu, maka Allah memberikan al-bayan terhadap apa yang sudah dihafalnya. Maka ada contohnya, saya salut Bang Ilham itu. Ngomong begini, ngomong satu, itu setiap omongannya itu ada datanya saja dari Al-Quran. Ada datanya. Sampai audien itu bertanya, itu gimana itu Bang bisa setiap menjelaskan ayat kok lompat sini ketemu lagi, lompat sini ketemu lagi. Cepatnya. Kalau kita kan begini, kita ngomong begini, coba lihat ayatnya itu berapa. Ya kan? Artinya belum keluar dari diri. Harus melihat kitab dulu. Iya. Ya seperti kan Ar-Rahman, ya Ar-Rahman allamal Quran, allamahul bayan. Allamal Quran, allamahul bayan.
Allah yang mengajarkan Al-Quran, Allah juga yang mengajarkan bayan. Artinya Allah yang memasukkan Al-Quran itu ke dalam hatimu menjadi hafalan. Lalu Allah juga yang memasukkan penjelasan itu yang Al-Quran yang sudah ada di dalam dada kita. Makanya itu metode pendidikan yang terbaik sekarang di seluruh dunia itu adalah anak didik itu tidak diberikan ilmu apa-apa selain daripada menghafal Al-Quran. Dari kelas 1 sampai tamat SD itu 6 tahun, itu semuanya materinya membaca dan menghafal. Nah, begitu dia naik di SMP, diberikan pengetahuan yang sudah memerlukan pengetahuan itu kecerdasannya itu melampaui orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran tadi. Dan sampai ke perguruan tinggi. Nah itu kenapa? Yaitu tadi Allamul Bayan. Nah ada yang paling jelas di mata kita itu. Dia otaknya nggak berfungsi. Siapa namanya yang baru-baru meninggal? Iya. Waduh, saya kalau melihat itu menangis kita melihat itu. Jadi artinya Al-Quran yang dihafal itu, artinya Al-Quran yang dihafal anak itu tidak tersimpan di otaknya. Karena otaknya rusak, lumpuh. Iya, ya katakanlah dia tersimpan di hati yang tidak rusak, yang masih bersih gitu. Dan sekarang meningkat pengetahuannya itu. Tadinya menghafal ayat saja, sekarang halamannya, ayatnya, suratnya, letaknya, dan ibunya sampai meninggal tidak pernah mengajarkannya. Hah? Iya, nggak tahu saya. Dia cuma gini aja, keluar lagi. Iya. Nah, hal-hal yang begitu, wah itu menambah keimanan kita bahwa betul Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, bukan tulisan Muhammad, tapi betul-betul kalam Allah, wahyu Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Dan itu membuka mata kepala kita. Jadi kalau kita tidak bisa membaca, tidak bisa memahami Al-Quran dengan beralasan, sungguh tidak elok kita beralasan. Kenapa? Karena ada orang yang tidak seindah apa kita ini, tubuh kita bisa. Jadi artinya kalau kita beralasan juga itu betul-betul karena diri kita, ego kita itu. Jadi tidak bisa kita beralasan, saya nggak bisa baca Quran, matanya lengkap kok. Saya tidak bisa memahami Al-Quran, otaknya lengkap. Begitu. Mari kita dekati Allah. Lebih sempurna. Ada beberapa orang saya lihat berkomentar setelah melihat itu, aduh malu saya rasanya, malu pada diri ini. Itu. Nah itu kan masuk ke dalam hatinya. Syukur-syukur pandangan itu berubah, dia kan mau mempelajari apa. Itu betul dahsyat itu. Si anak itu siapa namanya? Najah, Masya Allah. Najah, orang yang ditolong Allah ya, menjadi orang berhasil. Najah, orang yang lulus. Nggak, nyatanya sekarang udah umurnya udah berapa? Ya. Oh enggak. Iya. Iya. Seperti itu. Nah.
Itu kan bagus diteliti di mana Al-Quran itu berada di dalam diri kita itu. Karena kalau mau dilihat secara fisik, dibelah semuanya itu, ya hanya otak yang bertaburan, darah yang memancar, daging yang pecah. Di mana itu letaknya? Ya, gitu aja. Nah, iya. Nah, tapi kalau dilihat dari ayat Allamal Quran, Allamahul Bayan. Allah yang mengajarkannya, Allah juga yang menjelaskannya. Nah, penjelasan Allah terhadap di sini, dia sekarang setiap ayat langsung bisa juga artinya. Jadi bertambah itu. Masya Allah. Dan banyak anak-anak yang berbakat seperti itu, bersih, suci, bersih. Diperlihatkan kepada kita yang dewasa ini, yang tidak peduli dengan Al-Quran, kadang-kadang kita dipermalukan dengan anak-anak yang buta itu. Ya. Nah, itu semua harus disampaikan supaya kita muncul kesadaran diri bahwa diri kita ini betulkah berjalan menuju Allah atau hanya jalan di tempat saja. Itu yang lebih penting. Di mana? Ya, kalau al-bayan ini dengan kemampuan nazar. Nazar itu menalar berulang-ulang. Memikirkan berulang-ulang namanya nalar. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak menalar, memikirkan secara berulang-ulang namanya nalar tentang penciptaan unta itu. Nah, artinya kan berulang. Nah, peneliti, wah itu sampai. Jadi peneliti-peneliti itu mempergunakan nazar penalarannya. Jadi kalau di sini di dalamnya itu namanya fuad. 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 Nah, nazarnya. Ya, kecil. Nazar. Baru sudur pertama, ya. Ro'a ainun, pikir uzunun, nazar adalah fuad. Al-bayan. Nah, sampai di sini sedikit demi sedikit kita lihat yaitu tadi ada berbakat semuanya. Semua yang sudah tampil di sini kelihatan ada bakatnya. Artinya kalau bakat itu dikembangkan, jangan waktu pada berdiri ini saja mau melatih diri. Coba ambil satu aja ayat. Pikirkan ayat itu. Lihat lagi. Pikir lagi, lihat lagi. Pasti insya Allah Allah memberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Iya. Iya. Dan abang tidak bercerita aja. Abang sudah buktikan kan. Hampir 1000 ayat yang pernah abang tulis itu selalu mendapatkan item 7, 8. Satu ayat. Nah, artinya bisa. Iya, asana tafsiran. Tapi ya itu tadi harus ada, luangkanlah waktu istilah. Jangan dihabiskan 24 jam itu ya. Habiskan. Bisa. Coba ambil saja satu ayat. Nah, sekarang ustazah itu udah ratusan ayat-ayatnya itu. Walaupun satu ayat itu pendek, belum dikaji sebenarnya. Baru sekedar lihat arti, lalu muncul pemahaman. Baru itu berulang. Belum lagi dikaji. Oh, iya. Iya. Nah, itu. Dan itu untuk awam istilah mudah menangkapnya. Sekali mendengar, oh iya, sekali mendengar. Itu luar biasa. Itu. Ya, itu sudah mulai masuk ke dimensi nazar. Mudah-mudahan Allamahul Bayan. Allamal Quran, Allamahul Bayan. Iya. Oke.
Sedikit lagi tentang nama Al-Quran yang disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Kerjanya adalah membedakan, ya. Untuk alat untuk melihat perbedaan itu harus mempergunakan namanya basar. Basar ini mata batin. Basar mata batin. Jadi kalau kita melihat Al-Furqan ini sebatas pembeda saja, maka dengan pandangan basar mata batin itu, Al-Quran itu hanya berbicara simple, pasangan-pasangan, hanya menawarkan iya dan tidak. Itu. Ya, hitam putih. Jadi orang yang pandangannya sudah basar itu tidak neko-neko lagi. Tidak beralasan-alasan lagi. Kalau Allah mengatakan begini, ya ini salah, ya salah. Ya benar. Gitu. Ya, jadi semakin naik kualitas batin itu. Dia sendiri yang sudah menghafalnya, dia sendiri yang sudah memikirkannya, lalu masuk kepada pemahaman yang ke dalam lagi, itu hanya bisa melihat ini salah, ini haram, ini halal, ini tidak boleh, ini boleh. Iya, tidak. Jadi mendapat hikmah, sudah hikmah yang didapat. Itu menggunakan basar. Itu di samping di dalamnya itu ada namanya akal. Alatnya itu akal, ya, akal. Jadi akal dengan basar ini saling menjelaskan itu, ya. Ya, jadi Al-Furqan kelihatan mudah dari sisi Al-Furqannya saja. Tapi Al-Furqan tidak muncul begitu saja, artinya dia telah dilengkapi dengan kemampuan membaca, dengan kemampuan hudan, dengan kemampuan bayan di dalamnya. Lalu dia naik tingkatannya, melihat dengan mata batin, lalu dia bisa melihat yang baik, yang buruk, yang benar, yang batil. Jeng Dewi air hangat Jeng Dewi cekik. Ya, jalan ceritanya sudah itu, ya, sedikit ketangkaplah. Nanti mudah-mudahan bisa diperjelas, cari ayat-ayat yang tepat dengan itu. Ya. Yang ke berapa ini? Yang kelima. Yang kelima, nama Al-Quran itu namanya Az-Zikr. Az-Zikr. Az-Zikr itu peringatan, ingatan, ya. Lalu yang membaca Al-Quran dalam dimensi Az-Zikr itu menggunakan dalam dirinya satu potensi yang disebut dengan lubbun. Lubbun. Ya. Jadi kalau hati itu di dalam, terus di dalam hati lagi itu ada namanya lubbun. Ya. Lubbun yang paling dalam. Paling dalam. Ya. Lubbun. Ya. Lubbun. Orangnya itu disebut albab. Albab. Ulul albab. Ya. Ulul albab yang memiliki hati lubbun. Nah. Ya.
Jadi zikir di sini kalau dibaca oleh lubun, maka dia melihat segala sesuatu itu sebagai peringatan untuk dirinya. Peringatan apa? Untuk ingat kepada Allah. Jadi antara dirinya dengan Allah. Semua apa yang dilihatnya itu menjadi peringatan. Peringatan apa? Untuk dirinya mengingat kepada Allah. Dari mana taunya? Dari Al-Quran yang dibaca. Jadi zikir ini sudah lengkap. Kenapa? Karena dia sudah melalui proses dari awal tadi. Dari melihat, dari mendengar, dari menalar, dari melihat. Lalu dia menjadilah orang az-zakirin. Dan mempunyai lubun. Kalau dilihat perjalanannya menuju Allah, maka dia sudah menjadi bahagian daripada zikir itu. Jadi melihat segala sesuatu itu berzikir. Dan dirinya itu berzikir. Maka di dalam Quran itu dikatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus ma khalaqta hadza batila. Sudah tidak ada lagi yang batil, sudah tidak ada lagi yang sia-sia. Kenapa? Karena semua yang dilihatnya itu sudah zikir, mengingatkan dirinya, berzikir juga, mengingat terus pada Allah SWT. Jadi dimensinya semakin meningkat. Nah, nama Al-Quran yang paling tinggi adalah An-Nur namanya. Nah, nama Al-Quran yang paling tinggi namanya An-Nur. Iya, habis juga ini udah selesai. Iya. Ya, sedikit penjelasannya dikit. An-Nur artinya apa? Itu arti secara bahasa. Tapi An-Nur itu sesungguhnya menerangkan, menjelaskan, menyatakan. Itu An-Nur. Menerangi, menjelasi, menyatakan. Itu cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka semua tidak terang. Kalau tidak ada cahaya, semua tidak jelas. Kalau tidak ada cahaya, semua tidak nyata. Maka sempurnalah pandangan kita. Kalau Al-Quran itu adalah sebenarnya An-Nur, cahaya. Cahaya. Yang menjelas, ya, yang membuat segalanya menjadi mata, yang membuat segalanya menjadi jelas, yang membuat segalanya menjadi terang. Itulah An-Nur. Nah. Terus alatnya itu lewat mana mendapat nur itu namanya nasiyah. Nasiyah itu adalah ubun-ubun. Melalui itulah perjalanan ruh dimasukkan. Kalau ditiupkan itu katanya melalui hidung ya kita rasa. Tapi ruh itu melalui ubun-ubun. Lihat itu gitu. Nah, lewat di situ. Di situ keluarnya bukan di hidung. Dicabut dari sini. Keluar apa namanya? Dari kaki keluar itu. Nah, di situ apa yang diperlukan? Nasiyah itu sesungguhnya kesadaran. Kesadaran puncak. Kesadaran puncak. Jadi kalau kita udah pakai kesadaran melihat segala sesuatu itu udah menjadi cahaya semuanya. Sudah tidak. Bagaimana? Ini gelas ini cahaya bagiku. Apa yang Midian lihat di sini? Air. Apa yang kita lihat di sini?
ini bisa dilihat secara kitab, bisa dilihat secara hudan, bisa dilihat secara bayan, bisa dilihat secara furqan, bisa dilihat secara zikir, dan bisa dilihat secara nur. Itu. Nah, kalau nur yang kita lihat di sini, nah disitulah kita mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Kita melihat gelas tapi tidak melihat Allah. Kita melihat air tapi tidak melihat Allah. Ya, buta semua kita. Buta semua kita. Padahal penyebab yang membuat kita bisa melihat gelas, karena sebelum itu ada namanya cahaya. Tanpa cahaya nggak ada gelas. Tanpa cahaya nggak ada air. Walaupun kita melek. Jadi siapa yang langsung melihat gelasnya, sungguh itu buta. Kenapa? Karena tidak melihat cahaya yang membuatnya melihat. Iya dong, mestinya begitu cara kesadaran. Nah, nanti kita cerita lagi tentang cahaya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada pemahaman sedikit demi sedikit. Kemudian kita mau meningkatkan kualitas diri kita, supaya kita tahu bahwa diri kita ini tidak jalan di tempat, tapi kita berjalan menuju betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.